Roma itu cuma semuanya merunduk dan tutup dengan tameng, maka panah tidak ada yang mengenai diri mereka. Semuanya nancap di tameng mereka. Dan musuh sering menggunakan panah yang di ujungnya diikatkan kain-kain, dicelup ke dalam minyak, kemudian dibakar, dilepaskan. Wah, itu kalau kena orang bagaimana? Tapi dengan tameng itu, tameng orang Roma, nancap di sana, panah api itu padam. Paulus melihat tameng yang besar itu, dia berkata, saudara-saudara saya harus pakai perisai iman. Apa itu iman? Iman seringkali kita mengerti sebagai percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Aku percaya meskipun aku tidak melihat. Amin. Itu adalah iman. Tuhan berjanji, belum digenapi. Aku punya iman. Aku percaya. Aku mengharap. Itu seperti sudah digenapi. Itu iman. Tetapi dalam bagian ini, hal yang praktis, iman itu juga sekaligus kesetiaan. Saudara perhatikan, faith and faithful itu dua kata dengan satu akar yang sama, faith. Orang Kristen, kita harus punya tameng iman. Maksudnya apa? Marilah kita, karena kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah yang maha tinggi, maha kuasa, dan penguasa alam semesta. Dia tidak mungkin kalah. Maka kita kemudian setia kepadanya, kita faithful kepadanya, kita loyal kepadanya. Dunia ini akan terus berusaha supaya saudara dan saya tidak setia kepada Allah dengan pelbagai cara. Saya ambil satu contoh, Yusuf dalam perjanjian lama, dalam kitab Perjanjian itu, dia punya iman yang loyal kepada Allah. Dia dicobai oleh induk semangnya, yaitu istri Potifar, digoda supaya selingkuh dengan istri Potifar. Tapi Yusuf bilang apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begini besar dan berdosa terhadap Allah? Saudara lihat, iblis lewat istri Potifar meluncurkan panah berapi kepada Yusuf. Tapi Yusuf punya perisai iman. Apa imannya? Kesetiaan kepada Allah. Rayuan istri Potifar sangat menggiurkan. Kenyataan sehari-hari itu sudah soal biasa. Semua orang melakukan, kata istri Potifar. Itu si Nyonya Anu main juga dengan budaknya yang ganteng itu. Tetangga sebelah juga seperti itu. Soal biasa, nggak ada soal dosa, nggak ada benar salah. Ini sudah budaya. Ayolah Yusuf, nggak apa-apa. Tapi Yusuf punya perisai iman. Semua orang boleh melakukan. Bagaimana mungkin aku sebagai milik Tuhan melakukan hal ini dan mengkhianat kepada Allah? No way. Maka dia tetap berdiri tegak menjadi pemenang. Tapi saudara jangan berpikir bahwa cobaan iblis itu hanya urusan seks semata-mata. No. Urusan nafkah, urusan mata pencaharian, urusan sesuap nasi. Iblis akan mencobai saudara dan saya juga. Ada hamba Tuhan yang tidak berani menegur dosa. Karena apa? Karena dosa yang dibuat itu adalah oleh cukong di dalam gereja. Kalau dia kutik-kutik itu, ini akan menjadi perkara besar. Saya pernah mengalami ketika saya masih muda sekali. Saya baru ditabiskan sebagai pendeta di sebuah gereja. Ada seorang majelis gereja. Dia melecehkan anak perempuannya sendiri. Lalu anak perempuan itu melapor pelecehan seksual. Lalu saya minta anak perempuan itu melaporkan kepada majelis gereja. Sehingga hal itu diurus. Waktu itu saya baru usia 30-an, saya sudah menjadi ketua majelis. Saya harus memimpin rapat itu yang di dalamnya membicarakan masalah ini. Dan majelis itu adalah bendahara gereja. Dia mencak-mencak tidak terima perkara yang diurus. Lalu satu hari ketika masalah ini sedang masih dibahas, dia datang kepada saya. Dia katakan begini, kalau Om jadi hengki, Om mengundurkan diri saja. Mengundurkan diri dari jabatan dan pindah ke lain gereja. Om jamin majelis akan menanggung biaya hidup hengki selama belum ada panggilan dari gereja lain. Coba saudara lihat. Dia dengan halus mengancam saya.
Dia bilang kalau kamu urus terus, kamu akan tahu sendiri akibat. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak berani menghadapi kenyataan seperti ini. Demi dapur supaya tetap berasap dan bakul nasi tidak terbalik kosong melompong. Segala kemudian bagi Tuhan, saya berusaha setia dan mengurus terus. Tetapi orang ini kemudian memimpin 8 anggota majelis. Dari 23 majelis, jadi 8 cuma seperberapanya, tidak cukup separuh, bukan? 8 orang kemudian mengadakan rapat sendiri di luar rapat sah majelis, dan kemudian mereka menonaktifkan saya dan mengkudeta saya. Mereka naik ke mimbar, melarang saya khotbah pada hari itu, lalu mengumumkan bahwa saya dinonaktifkan. Saudara lihat, itu terjadi dalam gereja. Gempar. Jemaat itu menjadi pecah. Saya hadir dalam kebaktian itu dengan jas lengkap, tapi tidak boleh naik ke mimbar. Saya tidak boleh masuk ke dalam ruang majelis. Mereka menguasai gereja itu. Terjadi seperti itu. Itu di dalam gereja. Saya tadi beritahukan bahwa saudara akan menghadapi hal-hal yang sejenis seperti itu. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, nanti antikristus akan memberikan tanda kepada orang-orang yang menjadi miliknya. Dan hanya orang yang punya tanda itu yang boleh berdagang. Yang tidak punya tanda itu tidak boleh berdagang, tidak boleh berjual beli, tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan nafkah. Apa artinya? Banyak hamba Tuhan setuju bahwa keadaan sulit sekarang ini adalah tanda-tanda bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Antikristus sudah semakin jelas bekerja. Saudara lihat, perusahaan-perusahaan besar hari ini mendukung kontra terhadap Proposition 8. Betul? Itu belum apa-apa. Suatu hari akan datang keadaan-keadaan mereka tahu siapa-siapa yang tidak sejalan dengan mereka. Meskipun peraturan perindustrian atau pekerjaan di sini terjamin, tetapi mereka punya cara untuk melenyapkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Kalau keadaan seperti itu dihadapkan kepada saudara, kalau saudara tidak pro dengan mereka, saudara di PHK, apakah saudara punya perisai iman untuk menangkal anak panah seperti itu? Perisai iman, kesetiaan kepada Tuhan. Pendeta Bob Jokiman dalam salah satu persekutuan doa kita, dia sempat hadir. Waktu itu kita baca Mazmur 116, lalu dia menjelaskan satu ayat. Baik sekali. Ayat itu mengatakan, indah di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Lalu Pak Bob menjelaskan, itu artinya kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Kalau sampai kita mati karena Tuhan, mati karena kita setia kepada Tuhan, di mata Tuhan itu indah. Itu adalah iman. Apakah saudara percaya kebenaran firman Tuhan itu? Hari ini gereja-gereja tidak bisa bikin acara seindah acara-acara di perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita bikin Natal, ya cuma begitu-begitu saja. Kalau mereka bikin Natal mungkin panggil artis dan segala macam pesta pora. Kita dicobai. Ke pihak yang mana kita setia. Itu belum apa-apa. Tetapi saudara dan saya akan menghadapi banyak hal-hal yang membuat kita harus memilih. Seriuslah, hidup ini tidak mudah. Peperangan akan terus berkecamuk. Makin hari akan makin runcing. Kalau saudara tidak siap, satu hari saudara akan terjungkal, tidak setia kepada Tuhan. Yang berikut, perlengkapannya. Terimalah ketopong keselamatan, the helmet of salvation. Penutup kepala. Hari ini kita lihat prajurit-prajurit Amerika di Irak, mereka semua pakai jaket anti peluru, tapi kepala cuma ditutup helm yang kalau ditembak pun tembus. Saudara, kalau kita masuk ke dalam peperangan, kepala kita tidak terlindung, padahal kepala itu sangat vital sekali. Betul? Ya. Lengan kita tertembak masih oke. Tapi kalau jidat kita ditembus peluru, itu berarti finish semuanya. Betul. Kalau kita masuk ke dalam peperangan, kepala kita itu meskipun ditutup helm,